Rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Pemalang, sepakat untuk mengupayakan tempat pembuangan akhir, TPA, Pesalakan dibuka kembali guna mengatasi darurat sampah. Rapat yang diadakan di kantor DPRD Pemalang, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, dihadiri oleh jajaran Forkompimda dan dinas terkait. Anggota DPRD Pemalang dari Komisi A, Heru Kundimiharso mengusulkan agar soal sampah di Pemalang dinaikkan statusnya menjadi bencana. Dengan demikian, harapannya soal sampah bisa segera ditangani secara cepat. Sayang sekali Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Pemalang, Andri Ardi mengaku tidak diundang dalam rapat tersebut. Lalu, apakah semudah itu meningkatkan status sampah menjadi bencana? Berikut penjelasan dari Kepala BPBD Pemalang, Dr. Andes Andi Ardi. Oke, selamat siang Pak Andi. Ini kan kemarin di rapat DPR tentang sampah kan ada muncul ide tanggapan dari salah seorang anggota DPR yaitu Mas Gundi bahwa salah satu diantaranya untuk mengatasi sampah yang darurat sekarang ini perlu ada peningkatan status menjadi status bencana. Apakah sudah bisa masuk kategori status bencana yang kayak gitu apa gimana Mas Andi? Mohon silakan. Baik, untuk memperhatikan atau menyikapi usulan tersebut atau masukan tersebut, kita kembali ke pengertian daripada bencana, di mana BPBD dalam rangka penanggulangan bencana itu memegang regulasi pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana tentang penanggulangan bencana, di mana di sana itu mengartikan bahwa penanggulangan bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini memberikan pengertian bahwa satu peristiwa dan rangkaian peristiwa itu dinyatakan bencana jika telah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Situasi tersebut akan bisa dinaikkan menjadi situasi keadaan darurat bencana jika situasinya harus memerlukan tindakan segera dan menangani dalam penanganannya. Dalam undang-undang tersebut harus bisa memunculkan kalimat korban bencana, yaitu orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Kemudian untuk gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian dan dampak psikologis. Ini bisa dijelaskan. Kerusakan sarana prasarana jelas, secara fisik ada kerusakan, ada gangguan sehingga secara parsial atau total kondisinya berubah dari kondisi yang di awal. Kemudian kerusakan lingkungan yaitu perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat dari bencana tersebut, kondisi tersebut. Berikutnya kerugian, meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun karena aset yang telah rusak. Nah ini Pak, misalnya sesuatu terjadi dimasukkan dalam kategori bencana, urut-urutan yang dilakukan oleh pemangku stakeholder BPBD itu biar masyarakat tahu nih urut-urutannya apa aja sih, harus rapat, apakah BPBD bertindak sendiri kan enggak rapat, gimana coba urut-urutannya Pak? Urutannya setelah mengetahui situasi itu bisa masuk bencana, dalam kategori bencana atau tidak, kita harus melaksanakan perlu adanya pengumpulan data. Yang pertama adalah perlu adanya pengumpulan data dan informasi terkait ancaman atau kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor yang telah mempengaruhi kehidupan dan penghidupan masyarakat itu terganggu atau tidak. Dan ini
pengumpulan informasi ini dalam bentuk kegiatan pengkajian cepat. Satu, jadi kita harus kaji cepat. Kaji cepat, ya. Yang kedua, dari hasil pengumpulan data tersebut dilaksanakanlah rapat koordinasi instansi lembaga terkait ya, untuk menghasilkan rekomendasi atau kesimpulan bahwa kondisi tersebut berdasarkan informasi memang benar-benar telah memunculkan katakanlah begini Pak, nanti kan leadernya boleh dikatakan BPBD ya, yang di depan. Nah, BPBD bergerak atas dasar rekomendasi rapat itu tadi ya. Dan yang menghadiri rapat adalah unsur-unsur yang benar-benar terkait dan ahli. Termasuk dananya ada apa, berarti nanti bisa mengambil dukungan. Nah, kesimpulannya adalah jika itu memerlukan tindakan harus memunculkan kegiatan dan anggaran yang bisa direkomendasikan otomatis. Nah, salah satunya kelihatannya yang diharapkan oleh unsur terkait itu untuk mempercepat dalam proses pencarian lahan baru, pengganti lahan yang sedang tidak memungkinkan. Kaitannya dengan sampah ini mungkin. Ini gini Mas Andi, itu sudah menurut unsur sudah memenuhi syarat masuk bencana apa belum ini untuk kondisi sampah di Pemalang yang seperti ini? Kami tidak berani memberikan kesimpulan apakah ini sudah masuk bencana atau belum. Sebelum tim rapat kami harus mengumpulkan unsur dinas instansi terkait. Apakah kondisi sampah kita sudah memunculkan kondisi-kondisi yang masuk ke wilayah kebencanaan. Contoh, jika itu mengganggu kesehatan, sejauh mana kesehatan yang terganggu di dalam masyarakat. Kemudian apakah korban maupun situasi masyarakatnya telah menunjukkan hal tersebut. Kemudian dampak stres dan sebagainya perlu kita ada. Artinya untuk menentukan sebuah status menjadi status bencana tidak gampang ya kan? Kita harus memastikan tim rapat, ahli, koordinasi tim dan teknis sebagainya untuk menyatakan hal tersebut dengan data-data yang cukup. Sekarang begini, masih ada hubungannya dengan bencana darurat lah, sampah lah. Masukan kira-kira, saran-saran gimana menurut Anda? Dari pihak BPBD ini loh tentang sampah ini, sarannya gimana? Pemantauan kami di lapangan adalah terkendala adanya jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang begitu signifikan banyak. Kemudian saat ini kita sedang terkendala lokasi yang diharapkan menjadi penampungan untuk sampah tersebut. Sehingga jalan tengahnya adalah yang pertama pemerintah melalui leading sektor lingkungan hidup memang harus menyegerakan memiliki lokasi sebagai penampungan. Yang kedua, kita kembalikan ke pengelolaan agar dipahami tidak hanya oleh dinas instansi terkait, tetapi juga dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya masyarakat memahami bagaimana cara mengelola sampah, diharapkan sampah yang harus dibawa dan dikelola oleh pemerintah akan semakin berkurang secara signifikan. Sehingga semuanya ikut bertanggung jawab serta bisa memberikan kontribusi. Sehingga itu salah satu solusi untuk kondisi yang saat ini bisa dikatakan darurat pengelolaan sampahnya. Darurat pengelolaan. Oke, saya kira gitu aja Mas Andri. Terima kasih. Sama-sama.